Saudara kekasih Tuhan, sebagai landasan firman Tuhan pada saat ini, saya ambil pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Sekali lagi di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Hei anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya beri judul Mengaku dengan benar, atau pengakuan yang benar. Pengakuan yang benar ini sangat diperlukan oleh karena menunjukkan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita ingat bangsa dan negara kita, yaitu pada waktu bangsa dan negara kita memproklamasikan negara ini menjadi negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan kita tahu ada pengakuan dunia terhadap kemerdekaan bangsa dan negara kita, Republik Indonesia pada saat itu. Yang walaupun pada awalnya hanya beberapa negara saja yang mengakui bahwa bangsa kita merdeka. Saudara kekasih Tuhan, pengakuan ini sangat menentukan kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Tanpa adanya pengakuan sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia tidak akan bisa hidup sebagai bangsa yang merdeka. Begitu pula dengan iman kita. Kita semua memerlukan pengakuan yang benar. Pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Itu akan menentukan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena apa, saudara? Tanpa pengakuan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada jaminan apakah kita sudah diselamatkan atau belum. Pengakuan yang benar berhubungan dengan hidup kita yang harus kita terapkan di dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Dan itu semua akan berakibat pada kondisi hidup dan kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini adalah, apakah kita sudah mempunyai pengakuan yang benar di hadapan Allah dan sesama kita? Banyak orang yang percaya, yang sombong rohani. Mereka menganggap diri mereka sebagai orang yang luar biasa di hadapan Allah. Mereka bukannya ingin dipakai Allah dengan luar biasa demi kemuliaannya, melainkan malahan memakai Allah dengan luar biasa untuk kepentingan dirinya sendiri.
Oleh sebab itu, pengakuan diri kita merupakan hal yang penting di hadapan Allah. Di dalam pembacaan Alkitab tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6, firman Tuhan mengatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Di dalam ayat-ayat ini memberikan pengertian kepada kita semua. Pengakuan yang benar akan Tuhan Allah itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya. Sebab hal itu akan mempengaruhi hidup kita. Dalam ayat tersebut terdapat hubungan sebab akibat di antara kata lakumu dan jalanmu. Saudara kekasih Tuhan, kedua kata tersebut mengacu pada hidup kita. Pengakuan yang benar akan Allah akan menentukan hidup kita ke masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan." Pengakuan kita akan menjadikan kehidupan kita benar di hadapan Allah. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadikan hidup dan kehidupan kita benar di hadapan Allah, masa kini maupun masa yang akan datang. Saudara kekasih Tuhan, pengakuan yang benar memang itu harus diikuti dengan penerapan yang benar pula. Jika tidak, pengakuan itu diragukan kebenarannya. Jika kita mengaku sebagai orang beriman, tetapi hidup kita tidak mencerminkan kehidupan orang yang beriman, identitas kita, identitas iman kita, ya, perlu diragukan kebenarannya. Namun saudara-saudara, pada saat ini kita akan melihat ada dua cara penerapan secara umum dari suatu pengakuan yang benar akan Allah. Yang pertama, yaitu pengakuan yang benar harus dinyatakan melalui perkataan. Yang kedua, pengakuan yang benar harus dinyatakan melalui perbuatan. Di dalam hal yang pertama ini, saudara kekasih Tuhan, pengakuan yang benar harus dinyatakan melalui perkataan ini. Diberi contoh di dalam kitab Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 dikatakan oleh firman Tuhan demikian. Di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Maka katanya kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Nah, saudara kekasih Tuhan, di dalam ayat ini menunjukkan tentang pengakuan daripada Petrus. Pengakuan yang dinyatakan dengan perkataan yang keluar dari mulut Petrus. Saudara kekasih Tuhan, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka seperti Yesus, kita sebagai orang percaya juga harus menyatakan pengakuan iman kita melalui kata-kata. Bukan hanya kepada Allah, melainkan juga kepada sesama kita manusia. Dengan kata lain, kita harus bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain. Pada waktu kita bersaksi tentang Yesus, itu berarti kita berbicara tentang Yesus, mengata-ngatakan tentang Yesus Kristus, mewujudkan iman kita dengan kata-kata
kepada sesama kita. Saudara kekasih Tuhan, penerapan pertama ini yaitu pengakuan yang benar melalui perkataan yang benar. Kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga." Maka kalau kita memperhatikan di sini, memang kata-kata yang keluar yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, itu keluar dengan mulut kata yang berasal dari Petrus. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus mengatakan, bukan Simon bin Yunus atau Petrus ini yang mengatakan, tetapi yang menyatakan itu semua adalah Bapa yang di surga. Apa sih saudara artinya? Ketika seseorang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan hidup dan kehidupannya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka pada waktu kita bersaksi, maka pada waktu kita menyampaikan kebenaran-kebenaran yang berasal daripada Allah, itu semua bukan semata-mata oleh karena kepandaian kita, kelebihan kita, bukan, tetapi oleh karena kita percaya kepada Dia. Roh Kudus turun terhadap kita. Dialah yang memampukan kita untuk bisa berkata-kata dengan benar. Dialah yang menolong kita sehingga banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang memampukan kita untuk bisa berdoa sehingga banyak orang disembuhkan. Dialah yang menolong kita untuk menolong orang-orang yang hidup di dalam kesusahan dan belenggu dosa sehingga mereka bertobat kepada Allah. Dialah yang menolong kita semua untuk menjadi penolong bagi mereka yang merasa hidupnya sudah susah dan gelap jalannya. Sekali lagi, saudara kekasih Tuhan, pengakuan kita terhadap Tuhan Yesus Kristus secara benar, itulah yang memampukan kita di dalam pelayanan kita di gereja Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara kekasih Tuhan, pengakuan yang benar harus dinyatakan melalui perbuatan. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16, dalam ayat ini dikatakan demikian. Matius pasal yang kelima ayat yang 16 dikatakan, "Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Kata terangmu dan perbuatan pada ayat tersebut memiliki kesejaran arti. Keduanya mengacu pada perbuatan. Sama halnya dengan kata lampo, terangmu dalam bahasa Yunani, yang mengacu pada suatu perbuatan tertentu. Jadi, pengakuan yang benar harus diikuti oleh perbuatan yang benar pula. Pada waktu kita membuat pengakuan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, hal itu akan kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Dengan demikian kesaksian kita kepada orang lain sungguh-sungguh nyata dan hidup memang merupakan suatu pengakuan yang harus dinyatakan dengan kata-kata, tetapi jauh lebih baik jika disertai atau sesuai dengan perbuatan. Dengan demikian hidup kita menjadi benar di hadapan Allah dan sesama. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita mau melihat bersama-sama, apa sih akibat dari pengakuan yang benar? Kalau kita memperhatikan di dalam Matius 12 ayat yang ke-37, Matius 12 ayat yang ke-37 dikatakan, "Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Dari ayat tersebut dapat diungkapkan bahwa pengakuan kita amat menentukan kondisi dan keadaan hidup kita. Apakah kita akan dibenarkan atau dihukum? Ada firman Tuhan yang lain yang mengatakan bahwa bila kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, kita akan diselamatkan. Dan dikatakan di dalam ayat yang lain pula bahwa setiap orang yang mengakui Yesus di depan manusia akan diakui oleh Yesus di depan Bapanya yang di sorga.
Namun barang siapa menyangkal Yesus di depan manusia, Yesus juga akan menyangkalnya di depan Bapanya yang di sorga. Saudara kekasih Tuhan, pengakuan kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sangatlah penting, karena akan menentukan kondisi dan eksistensi kita, apakah kita akan dibenarkan atau dihukum. Oleh sebab itu pengakuan kepada Yesus Kristus perlu untuk kita terus yakini bahwa Dialah yang akan menolong kita, Dia yang memberkati kita, Dialah yang akan menyelamatkan hidup kita sekarang dan yang akan datang. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-18, dijelaskan juga bahwa siapa yang percaya kepada Yesus akan menerima kehidupan yang kekal, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengakuan yang benar akan membuahkan kondisi dan kehidupan yang benar bagi kita, dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kembali lagi Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6 dikatakan, akuilah Dia, akuilah Allah dalam segala lakumu, dalam segala perbuatanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, saya yakin bahwa kita ingin mempunyai jalan kehidupan iman kita, pengiringan kita kepada Tuhan Yesus Kristus menunjukkan jalan yang lurus. Dan kita tahu pada waktu kita mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, seharusnya kita yakin bahwa jalan kehidupan kita akan dipimpin dan diberkati oleh Tuhan, dan senantiasa lurus, mata hati kita tertuju kepada Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang lalu saya pergi ke Kota Batu, dan kalau saya perhatikan pada waktu naik travel, wah, supir travel itu cukup berani. Oleh karena apa? Pada waktu perjalanan menuju Kota Batu itu, mulai dari Kandangan sampai ke Batu itu, banyak sekali belokan-belokan. Ya, mungkin sampai 100 kali belok kanan, belok kiri, terus seperti itu. Ya, kalau saudara merasakan seperti itu, ya, pada waktu kita naik mobil, terlalu banyak belokan yang kita alami, maka saya merasa pada saat itu sampai di Kota Batu, wah, kepala saya agak pusing, mumet, ya, oleh karena terlalu banyak belokan. Dan kalau kita perhatikan saudara-saudara, kalau kita bepergian lalu menghadapi jalan yang berbelok-belok, pada waktu kita sampai di tempat, kepala kita bisa pusing. Terlalu banyak belokan membuat perjalanan menjadi rasanya jauh, memakan waktu yang lama, dan membuat diri kita, hati kita tidak damai. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kita. Terlalu banyak belokan yang kita alami. Mata hati kita tidak lurus, jalan kita tidak lurus tertuju kepada Dia. Kadangkala di dalam hidup kita, mungkin kita ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, dan kita tidak pernah sampai kepada satu pergumulan yang dijawab oleh Allah. Karena apa, saudara-saudara? Dan menurut firman Tuhan, oleh karena kita mungkin tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penolong kita di dalam setiap pergumulan kita. Mungkin pada kesempatan ini kita merasa ada kejenuhan di dalam hidup kita. Mungkin pada saat ini ada pergumulan-pergumulan kehidupan kita yang belum dijawab oleh Allah. Mungkin pada kesempatan ini ada banyak hal yang menjadi sakit penyakit kita yang belum disembuhkan oleh Allah. Ada persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Itu semua menandakan bahwa jalan kehidupan kita belum lurus. Tetapi pada waktu kita percaya kepada Dia, menurut Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu,
di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, maka firman Tuhan mengatakan Ia akan meluruskan jalan hidup kita. Yang artinya Allah akan senantiasa menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kehidupan kita. Kita patut mengucap syukur. Seberapa lama kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun, memang penting. Tetapi kualitas kehidupan kita sebagai orang Kristen itu lebih penting. Suatu ketika kami membeli roti, ya, ada tukang roti lewat ke perumahan, lalu kami membeli roti itu, dan setelah kami membeli roti tawar, ya, kalau saudara tahu kalau beli roti tawar itu pasti harus paling tidak ada nanti dikasih mentega atau susu kental seperti itu. Kami beli roti itu dan kami lihat roti itu sepertinya bagus gitu ya, kelihatan dari luar. Dan ketika kami buka, saudara-saudara, ternyata roti itu banyak yang bolong-bolong. Ya, saudara bisa membayangkan kalau kita makan roti tawar, ya rotinya itu bolong-bolong, kan gak enak seperti itu. Nah, hal ini saudara-saudara menunjukkan kepada kita kualitas kehidupan kita itu bukan hanya terpancar dan terlihat dari luarnya saja, tetapi kualitas kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah di dalamnya juga. Dan pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kualitas itu akan menjadi nyata. Saudara-saudara, mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln, ia pernah berkata, karangan yang bernilai bukanlah terletak pada panjang dan pendeknya karangan tersebut, melainkan pada isinya. Demikian juga dengan nilai hidup manusia di dunia ini, bukan terletak pada berapa panjang atau pendeknya umurnya, melainkan bagaimana mengisi kehidupan di dalam dunia ini. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kualitas kehidupan kita bukan tergantung kepada berapa lama atau pendek atau panjangnya umur seseorang, tetapi bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Dan saya mau kasih tahu, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang berarti, kehidupan yang berkualitas itu adalah ketika kita percaya kepada Dia. Ketika kita mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mewujudkannya di dalam perkataan dan perbuatan kita. Saya yakin bahwa kita ingin menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin bahwa kita ingin menjadi seorang pemenang, seorang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Saudara ingin menang dalam setiap apapun juga, di dalam pergumulan kehidupan kita. Ada dalam istilah bahasa Inggris mengatakan demikian, winner never quit, quitter never winner. Yang artinya sesungguhnya bagi kita yang ingin menang, dan kemenangan itu tidak pernah menunggu. Tetapi orang yang ingin memiliki kemenangan harus siap sedia. Pemenang tidak pernah menunggu, dan menunggu itu tidak akan pernah menjadi seorang yang bisa menang. Pada saat ini, saudara kekasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi persoalan-persoalan yang sedang kita alami pada saat ini? Firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita perlu percaya kepada Dia, perlu mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penolong kita secara benar, dan mewujudkannya di dalam kata-kata dan perbuatan kita. Maka di dalam Amsal mengatakan, pada waktu kita mengakui Tuhan Allah, maka Dialah yang akan meluruskan jalan kehidupan kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati di dalam kehidupan